Halo, selamat sore buat semua Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berbahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan pertemuan Happy Heart. Bersyukur sekali, saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Baik, sebelum ini saya ingin menyapa dulu buat saudara-saudara yang di Bala Endah. Selamat sore yang di Bala Endah, selamat sore yang di Lembang, selamat sore juga yang di Cimahi, dan yang di mana ya? Dayakolot, ya, yang di Dayakolot. Senang sekali kita semua bisa berkumpul saat ini. Izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Mudah-mudahan tahun ke depan kita boleh makin diberkati Tuhan, makin sehat, makin bahagia, karena kan motonya semakin tua harus semakin bahagia. Oke, selamat bergabung di channel YouTube dan di Zoom. Kalaupun nanti ada komentar juga boleh, kami tunggu. Untuk doa pembuka, saya akan persilahkan Pak Yanto untuk berdoa. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan Happy Heart. Pertemuan sore hari ini merupakan pertemuan pertama di tahun 2021. Kita bersyukur di masa pandemi ini kita masih dapat mengadakan pertemuan walaupun secara online. Mari kita satukan hati, kita berdoa mohon penyertaan Tuhan dalam pertemuan kita sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, Jemaat Happy Heart. Sore hari ini kami mohon kehadiran dan pernyataan-Mu juga Tuhan dalam pertemuan yang sebentar akan dilaksanakan. Berkati Ibu Tres sebagai moderator, supaya dapat memimpin acara ini dengan baik. Berkati Ibu Meing, Ibu Lucy, dan Ibu Lingbing sebagai pendamping Ibu Lucy, supaya melalui kesaksian ibu-ibu ini dalam kehidupannya dapat menguatkan iman kami kepadamu Tuhan. Dan terutama kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Lili Everin sebagai narasumber. Engkau pakai Ibu Lili untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada kami yang mengikuti pertemuan ini, baik melalui Zoom maupun YouTube channel. Kami menyerahkan sepenuhnya pertemuan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari sebentar kita akan mengangkat puji-pujian yang akan dipimpin oleh Elton. Halo Pak Oma dimanapun saat ini berada, saya percaya setiap kita pasti sehat. Kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagiakah kini? Lama, 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 lama kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu? Hello, sekali lagi. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagiakah kini? Lama, 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 lama kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu? Siapa itu yang duduk di sebelahmu? Beri senyum, tersenyum padamu dengan sukacita. Dia cantik jelita, oh luar biasa. Sungguh indah kita berkumpul kembali. Hello, hello. Hello, 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 hello. Kita jumpa
Lama kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu? Siapa itu yang duduk di sebelahmu, tersenyum padamu dengan sukacita? Dia cantik jelita, oh luar biasa. Sungguh indah kita berkumpul kembali. Sungguh indah kita berkumpul kembali. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari bersuka cita, oh baran oma. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya operan Oma masih mau terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari,
janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Haleluya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan, sudah nyanyi bersama-sama, sedikit banyak menghibur hati kita jadi sukacita, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya punya narasumber Ibu Meing. Dia sangat luar biasa dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Selamat sore, Bu Meing. Selamat sore, Bu Tres. Ya, sehat, Bu? Sehat, terima Puji kasih. Tuhan, puji Tuhan. Ibu, bisa Ibu ceritakan sedikit kesaksian dengan sehubungan adanya pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada dampak buat Ibu, baik itu usaha atau apapun yang Ibu alami. Boleh Ibu bagikan buat kami semua saat ini. Silakan, Bu. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, happy heart. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam acara pertemuan online Happy Heart. Ibu, bapak, saya ada kesaksian sedikit pada masa pandemi ini. Di mana sebelum pandemi ini saya mengalami sakit selama 2 bulan, yaitu pada bulan Februari sama Maret. Sebelum pandemi ini saya mengalami sakit yang begitu parah, di mana saya sakit berat, saya tidak bisa bangun dan tidak bisa makan, badan lemas sekali. Padahal seumur hidup saya tidak pernah sakit separah itu. Saya tidak pernah ke lab atau ke dokter juga karena saya sangat takut dengan namanya urusan medis. Jadi saya nggak pernah urusan sama dokter-dokter juga. Waktu sakit saya ke dokter sampai 5 dokter, tapi nggak ada yang cocok. Malah saya merasa lebih parah. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan saya sakit sampai separah ini? Sampai waktu bulan April saya baru mengerti maksud Tuhan. Dengan kejadian yang menimpa teman-teman saya, banyak yang meninggal kena COVID. Kalau saya nggak sakit, ada kemungkinan saya juga kena COVID karena saya pasti ikut-ikutan sama teman-teman saya dalam acara doa di Lembang. Yang saat itu menjadi klaster 19, Tuhan menjaga dan melindungi saya. Saya sangat bersyukur. Tuhan sangat baik dan sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Dan hal yang kedua, saya sangat diberkati. Kalau saat ini orang-orang sedang kesusahan di dalam usahanya, di dalam perekonomian, banyak usaha yang ditutup. Tapi puji Tuhan, saya sangat diberkati. Saya kasih kerjaan yang banyak. Saya bukan seorang pengusaha. Saya hanya pemaklun spray dan bed cover. Puji Tuhan, saya bisa
menguliahkan cucu saya yang kembar. Otomatis segalanya biayanya double. Dan bukan itu saja, uang kuliah saja, tapi saya juga dicukupi untuk membeli peralatan kuliah anak-anak saya secara online, yaitu seperti laptop, meja tulis, atau apa. Tuhan mencukupi semuanya. Saya sangat bersyukur sekali kalau saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Walaupun saat ini semua lagi masa kesulitan, tapi Tuhan saya sangat baik. Kadang-kadang saya tidak kepikir juga ya, kalau saya bisa mencukupi semua keperluan keluarga saya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan juga sangat peduli kepada saya, untuk kebutuhan semua Tuhan cukupi. Sungguh Tuhan, kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu akan kesusahan umat-Nya. Saya hanya berdoa, Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang menopang seluruh kehidupan saya. Terima kasih. Terakhir saya akan memberikan kata penutup untuk saudara-saudara, untuk ibu-ibu, bapak-bapak happy heart juga, supaya kuat di dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, penolong dalam hidupku. Selama ini kita jalani dalam keadaan pandemi. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Biarlah kita jalani situasi pandemi ini bersama Tuhan dengan setia dalam doa dan pengharapan, serta melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Awan tidak selamanya mendung, badai pasti berlalu, pelangi akan bersinar kembali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak mengerti, Tuhan selalu peduli. Yakin dan percaya, semua indah pada waktunya. Saya akan mengakhiri dengan suatu lagu ya. Syukur padamu, mengasihiku, jawaban hidupku, hatiku pada hatiku. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan, mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih, demikian saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu happy heart. Saya kembalikan lagi ke Ibu Tres. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Meing buat kesaksiannya. Sangat luar biasa ya. Di saat kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di situ Tuhan bekerja. Justru mungkin Bu, kalau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, justru pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak akan terlihat. Justru dalam kesusahan seperti itulah maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu sanggup mencukupkan buat semua keperluan anak-anaknya. Ya, terima kasih Bu Meing buat kesaksiannya, sangat menguatkan sekali. Baik, masih ada satu lagi nih narasumber saya, yaitu Ibu Lucy. Beliau adalah istrinya dari Pak Ade, yang dia sangat gigih, sangat walaupun sudah dalam keadaan berumur, dia masih tetap semangat dalam melayani. Silakan Ibu Lucy. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, happy heart. Salam sehat semuanya.
ditinggalkan oleh suami bagi saya sangat berat dan sangat sedih. Karena selama ini saya dan suami selalu bersama-sama, melayanan bersama, jalan-jalan bersama, makan juga selalu bersama, berjemur pagi dan senam pagi bersama. Sangat kehilangan dan kesepian. Sampai sekarang pun masih suka sedih. Apalagi detik-detik Pak Ade dipanggil Tuhan di rumah sakit tidak bisa mendampinginya. Karena situasi COVID dan lansia tidak boleh ke rumah sakit. Bersyukur 4 hari sebelum Pak Ade dipanggil Tuhan, diberi kesempatan ke rumah sakit. Kami berdoa bersama dan mengadakan perjamuan kudus dipimpin oleh Pak Tatang secara online. Waktu itu pas hari ulang tahun saya, sekalipun sedang kritis Pak Ade penuh ingat dan berjabat tangan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Saya percaya Pak Ade sekarang sudah bahagia di sisi Tuhan dan meninggalkan teladan iman untuk saya dan untuk keluarga. Pak Ade sangat disiplin baca Alkitab dan renungan harian tidak pernah terlewatkan. Pak Ade selalu berpesan setiap hari harus baca Alkitab, ibadah harian sehari 3 kali, baca renungan harian dan harus dicatat. Jangan baca WA dulu, kalau sudah selesai baru baca WA dan lain-lainnya. Supaya tidak sedih dan tidak kesepian, saya lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Dan itu pesan Pak Ade, saya baca Alkitab, ikut ibadah harian sehari 3 kali dan mencatatnya. Sebelum dipanggil Tuhan, Pak Ade sudah menyediakan lembaran yang ditulis harus untuk catat renungan harian untuk 1 tahun. Malah yang bulan Mei sudah dituliskannya sama Pak Ade. Saya juga rutin ikut doa malam, doa hari Rabu pagi, doa Sabtu pagi, juga ibadah online. Kegiatan saya kalau pagi berjemur dan senam-senam ringan sendirian, kadang bantu anak masak. Untuk teman-teman lansia, mari kita lebih dekat pada Tuhan, rajin ikut doa harian dan doa. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti diberi kekuatan dan kehidupan. Untuk yang masih ada suami, ayo lebih mengasihi suami semasa hidupnya. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Ya. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak-bapak Happy Heart. Saya anak Pak Ade mau melanjutkan kesaksian Mama tentang Pak Ade. Pak Ade adalah sosok suami dan ayah yang sangat baik, sabar, penyayang, terutama contoh imannya kepada Tuhan Yesus. Cinta dan ketaatannya akan Tuhan sangat luar biasa. Sampai akhir hidupnya pun tetap memelihara iman. Bahkan 2 minggu sebelum meninggal, di rumah sakit masih mengikuti ibadah online. Papa sebenarnya didiagnosa sakit kanker laring dan menjalar ke paru-paru, sudah stadium 4. Kata dokter umurnya paling 6 bulan. Tapi rancangan Tuhan lain dengan manusia. Puji Tuhan, Tuhan memperpanjang umur Papa sampai 3,5 tahun. Atas anjuran dari dokter-dokter, Papa tidak dioperasi. Kalau dioperasi, lehernya harus dilubangin, pita suara harus diangkat, lanjut kemoterapi, radiasi, dan lain-lain.
Papa akan sangat menderita dan kesakitan. Jadi pengobatan Papa hanya maintenance supaya tidak menderita dan merasa nyaman. Sehingga Papa masih bisa makan secara normal, masih bisa bicara, bahkan bisa pergi ke Surabaya untuk berkumpul dengan keluarga besar Papa. Masih bisa berkumpul bersama anak, cucu, mantu untuk merayakan beberapa kali Natal. Kalau badannya cukup fit, pasti Papa ke gereja dan kami bisa makan di luar bersama. Juga atas anjuran dokter dan kesepakatan kami keluarga, Papa tidak diberitahu kalau sakit kanker. Mama pun baru tahu minggu ini karena akan kesaksian. Supaya Papa tidak down dan tetap happy. Seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Selama menjalani pengobatan bolak-balik ke rumah sakit, Tuhan selalu memberi kekuatan dan penghiburan untuk Papa dan kami keluarga. Papa tetap sabar, selalu tersenyum, tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, tidak pernah bertanya kepada Tuhan mengapa harus menjalani ini semua. Semangat hidupnya sangat besar, imannya pun sangat besar. Hari-hari terakhir di rumah sakit waktu itu April sampai Mei 2020 tidak mudah bagi kami karena bertepatan dengan awal pandemi COVID-19 dan PSBB. Tapi Tuhan selalu menyertai sampai hal-hal yang kecil. Selama 2 bulan terakhir rutin harus transfusi. 1 minggu bisa 6 sampai 8 labu. HB-nya kalau sudah drop hanya 4. Biasa rumah sakit yang sediakan darah. Sekarang harus mencari pendonor sendiri. Karena pertama PSBB, banyak orang yang takut keluar rumah, apalagi ke PMI. Pertama kali cari pendonor, saya bawa 3 orang ke PMI, semuanya tidak cocok. Bertepatan dengan itu ada WA dari seseorang yang saya tidak kenal, mau jadi pendonor, tidak tahu referensi dari siapa. Dia anak muda, katanya baca grup doa, ada empong yang butuh transfusi. Padahal dia ini jarang sekali baca grup. Hari itu digerakkan Tuhan untuk baca grup. Saya pikir dari grup doa Oasis. Tapi ternyata bukan. Dia dari gereja Katolik Sukajadi. Anak muda ini suami istri. Mereka berdoa, apakah harus donor? Dan Tuhan gerakkan mereka untuk donor. Yang paling ajaib, istrinya juga digerakkan Tuhan untuk donor. Suaminya kaget karena istrinya ini takut sama jarum, seumur hidupnya tidak pernah disuntik. Waktu dites di PMI, dua-duanya cocok, puji Tuhan. Kemudian 1 hari sebelum Papa meninggal, pendonor yang saya bawa juga tidak cocok. Tapi Tuhan sudah sediakan pendonor di PMI 2 orang. Waktu itu di PMI hanya ada 2 orang itu saja. Yang satu driver Gojek, yang satu ibu-ibu Muslim. Mereka langsung menawarkan diri dan ternyata cocok darahnya. Benar-benar saya mengucap syukur. Tuhan sangat sayang sama Papa. Pertolongannya tepat waktunya. Bahkan waktu Papa meninggal, kami pikir tidak akan ada yang melayat karena masih PSBB. Ternyata di rumah duka sampai ke pemakaman di Subang cukup banyak yang hadir. Papa sangat disayangi banyak orang, terutama kasih Tuhan sangat luar biasa atas kehidupan Papa. Semoga teladan Papa akan iman dan pelayanannya menjadi contoh untuk kita semua, terutama untuk saya dan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lucy, Ibu Lingling buat kesaksiannya. Memang saya pun mengalami hal seperti itu. Pas saat pandemi awal, suami saya pun meninggal gitu ya. Dan itu sangat berat banget, di mana kita butuh dukungan banyak orang, tapi orang-orang tidak bisa datang gitu kan. Luar biasa sekali. Dan satu hal, saudara Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat dari kehidupan Pak Ade, karena kebetulan Pak Ade itu satu tim pelayanan dengan saya. Dia luar biasa sekali, walaupun udah jadi opa-opa, itu dia nggak pernah datang terlambat. Dan selalu senyum, selalu menyapa semua orang, termasuk tim, apalagi tim gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan itu yang saya tadi dengar, bahwa dalam kesakitan, dalam kondisi yang dia tidak baik, dia tetap dekat sama Tuhan. Dia tetap ikut ibadah harian.
Itu luar biasa sekali. Dan itu patut kita contoh, kita ikuti bahwa seorang Pak Ade yang dalam kondisi sakit pun dia sangat haus akan firman Tuhan. Dia rindu sekali dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini dikasih kesehatan yang terbaik. Kita gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk tetap bisa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Lucy, Bu Lingling buat kesaksiannya. Sangat memberkati sekali buat kami semua ya. Oke, baik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bu Lili Efrin. Selamat sore Bu Lili. Sehat ya Bu? Sore, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Lili ini adalah seorang wanita yang boleh dibilang di depan mata saya gitu. Seorang yang perkasa. Ibu Lili ini seorang istri, seorang ibu yang luar biasa, seorang ibu yang hebat. Saya banyak sekali mendengar kesaksian beliau dan itu banyak sekali orang yang diberkati. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan dari beliau. Silakan Bu Lili. Baik, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Happy family ministry ya. Happy heart. Saya lihat ini tadi yang kesaksian itu saya sampai Ibu Tres sama Ibu Meing tadi yang kesaksian saya bilang adik kakak apa kembar ini kok mukanya hampir sama. Ibu Lucy juga ya dengan Ling-Ling kesaksiannya luar biasa. Terima kasih untuk kepercayaannya bisa berbagi. Ini ada yang juga live streaming ya di YouTube dimanapun berada. Ini pandemi ini memang masa yang bikin semua orang banyak yang mengalami perubahan. Hidup terpaksa harus mau tidak mau, jadi harus belajar. Mau nggak mau, suka nggak suka, dulu nggak pernah mau belajar, ini hebat-hebat di sini. Happy heart, lihat. Saya lihat wajah-wajahnya senior-senior, tapi bisa berjum. Tepuk tangan luar biasa ya. Kalau nggak mau belajar begini, kita kehilangan banyak peluang. Amin ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Nah izinkan saya mau berbagi sharing screen dulu sebelumnya, supaya kita bisa sama-sama mempunyai panduan untuk belajar bersama. Hari ini tema yang akan kita bahas bersama namanya Pelangi Selepas Badai. Waduh, tadi lagunya juga ada pelangi ya, seindah pelangi ya. Jadi kita mau sama-sama punya satu pemahaman iman kepada Tuhan bahwa meskipun sekarang dalam masa pandemi khususnya kita mengalami banyak hal yang tidak nyaman, ketidakleluasaan. Tadi beberapa kesaksian pengalaman masa pandemi ya ada sakit dan Tuhan juga izinkan saya juga mengalami pandemi efek ya. Suami kena COVID bulan Desember yang lalu. Aduh benar-benar deh ya. Ada banyak hal. Tapi kita mau tahu bahwa Tuhan itu Allah yang hidup dan luar biasa. Dia selalu hadir menyertai kita, menolong kita, sehingga kita bisa mengalami seperti Nuh. Walaupun melewati yang luar biasa, lama loh Nuh, badainya berhari-hari, berbulan-bulan di atas bahtera. Tetapi pada waktunya Tuhan, pelangi selepas badai, badai berlalu. Satu kali badai pasti berlalu. Orang nggak mungkin hidupnya diterpa badai terus. Amin, Opa Oma, Tante Om semuanya ya. Tapi setelah badai selalu ada pelangi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena sungguh di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang memberikan jejak-jejak iman sebagai teladan seperti dicatat dalam kitab Ibrani. Begitu juga dalam hidup kami sehari-hari. Di sekitar kami seperti awan mengelilingi kami, banyak kesaksian yang luar biasa. Dan kami mau berdoa Tuhan bahwa di dalam hidup seperti ini banyak orang gentar, takut, khawatir, gamang tentang hari depan dan hidup mereka sehari lepas sehari. Tapi kami sebagai orang percaya punya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup berpandu pada firman Tuhan, menjadi rekan seperjalanan dengan keluarga kami, dengan orang lain di sekitar kami, menyaksikan kebaikan Tuhan dan menunjukkan lewat hidup kami bahwa di dalam perjalanan hidup selalu ada pelangi selepas badai. Bagaimana kami menghadapinya? Bagaimana kami bisa sampai
kepada pengalaman melihat pelangi Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berbicaralah, kami siap mendengar. Berkatin internet kami dimanapun kami berada. Tidak ada gangguan. Tapi semuanya berjalan baik dan malaikat Tuhan berjaga-jaga supaya semuanya tanpa gangguan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana saja kami berada, di mana saja proses ini berlangsung dan diterima oleh orang, bolehlah Tuhan hadir di situ dan menjamah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, temanya kalau pembukaan saya kira selama setahun dan sampai nanti masih nggak bosen-bosen ya. Global impact kegarap pandemi ya. Pengalamannya macam-macam karena pandemi ini. Karena ini adalah satu pengalaman yang 100 tahun mungkin kejadiannya sekali. Jadi kita meskipun susah harus bersyukur dalam arti diizinkan Tuhan mengalami masa yang terjadi 100 tahun sekali terjadi di seluruh dunia. Dan efeknya kita mesti tahu apa satu kata yang saya mau kasih kenal sama opa, oma, tante semua. Nggak pandang umur, kita boleh terus belajar ya. Satu gambaran yang melukiskan dunia kita yang sudah dipakai istilahnya VUCA. V-U-C-A. Ini satu gambaran di mana kita hidup di dunia yang disebut VUCA. VUCA ini sebetulnya adalah singkatan yang dipopulerkan oleh militer Amerika tahun 90-an pada waktu ada badai ekonomi. Di mana dunia pada waktu itu mengalami satu goncangan ekonomi sehingga mereka mengatakan ada satu situasi yang menjadi keadaan di mana dunia akan hidup seperti ini. Ya. Nah, apa yang terjadi pada tahun 90 karena badai ekonomi dan sekarang terjadi pandemi, bagi saya sama-sama saja satu gambaran yang bisa menolong kita ngerti dunia kita seperti apa, bagaimana kita menghadapinya sebagai pemenang setelah melewati semuanya. Amin ya. VUCA itu gambaran 4 situasi, teman-teman. Satu, keadaan yang tidak stabil. Ya, dulu badai ekonomi membuat segala sesuatu, perubahan cuaca, global warming ya tidak terprediksi sehingga panen tidak menentu, keadaan yang tidak stabil, berubah-berubah begitu kan. Kalau keadaannya berubah-berubah tidak stabil, tentu saja segala sesuatu menjadi tidak pasti. Volatile menjadi uncertain. Kalau tidak pasti, kenapa? Oh ya, sekarang ini kita mau ada misalnya nanti tahun depan kita planning ya penjualan barang apa, bahannya dari gandum misalnya. Ternyata terjadi perubahan, ya gandumnya nggak jadi panen. Jadi terjadi, bayangkan nggak jadi panen gandum, pasti rencananya gagal, betul nggak? Nggak, rencana gagal secara ekonomi ada efek nggak? Ada efek besar menjadi tidak pasti. Jadi kalau begitu segala sesuatu tidak pasti, panen-panen tidak pasti, ini itu berubah, tidak menentu. Kita harus bikin plan A, plan B, plan C, plan D, rencana A, B, C, D. Kalau ini ternyata kejadiannya berubah begini, kita harus bagaimana. Jadi orang tuh hidup dalam dunia yang rumit dan kompleks. Segala sesuatu rencana tuh harus nggak cuma 1, 2, mesti banyak. Kalau terjadi perubahan, mesti cepat-cepat melakukan perubahan. Akibatnya, orang hidup dalam dunia yang penuh dengan namanya kerancuan ambigu. Tidak bisa dan tidak mudah membuat satu pilihan dan keputusan. Nah, Bergman mengatakan bahwa keadaan yang disebut VUCA ini adalah satu situasi yang bagaimana Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kita jadikan pegangan nanti besok akan seperti ini. Karena besok bisa berubah lagi. Kebayang nggak kalau kita hidup di dunia hari ini kita bikin rencana tapi nggak bisa diandalkan besok akan jadi seperti ini. Ngeri nggak? Ngeri. Pandemi bukan cuma membuat satu perubahan di dalam satu dunia ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini semuanya menjadi tidak pasti. Bayangkan saja gara-gara pandemi mau terbang sekarang udah mulai boleh terbang ya. Tapi 2 hari sebelumnya mesti tes COVID dan kita nggak tahu. Seminggu yang lalu mah baik-baik saja, nggak sengaja pergi makan atau ke pasar ketemu orang yang kita nggak tahu lalu merasa demam, lalu mau berangkat, VCPL-nya tiket pesawat sudah dipesan, tahu-tahu dites menjadi COVID tidak boleh berangkat. Semua rencana berubah, tidak stabil, tidak pasti. Kalau berubah, kalau kita mau ke pernikahan, mau urusan dagang, janji, semuanya berantakan. Dan kita harus selalu punya plan A, plan B, plan C. Pandemi sudah mengajar kepada kita satu situasi yang tidak mudah.
Kalau begitu bagaimana seharusnya kita harus hidup jikalau dunia kita menjadi dunia yang penuh dengan ketidakpastian yang selalu berubah-berubah dan begitu kompleks ya. Nah, dulu waktu VUCA terjadi itu disimpulkan mereka mengatakan kita harus punya VUCA juga, yaitu harus punya visi, harus makin membangun pengertian tentang segala situasi kehidupan untuk mengatasi ketidakpastian. Jadi punya A, B, C mesti tahu kalau begini bagaimana ngadapinnya. Coba sekarang gara-gara pandemi ya, kita semua pada belajar kan cara mencegah kalau supaya nggak kena COVID. Tadi saya dengar cara bagaimana kalau ternyata kita nggak sengaja anggota keluarga kita atau orang dekat kita kena COVID, bawanya ke rumah sakit bagaimana? Wah, kita dulu mah nggak peduli. Sekarang segala sesuatu mesti peduli. Harus punya pengertian, harus punya visi, harus punya apa lagi? Harus punya kejelasan atas segala sesuatu dan kecepatan, agility. Kalau mengalami satu ketidakpastian, perubahan mendadak, dan kita harus melakukan satu alternatif tiba-tiba. Dunia hari ini tidak nyaman. Apakah firman Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab berlaku ribuan tahun yang lalu masih bisa diperlakukan sekarang pada saat pandemi seperti hari ini? Karena semua berubah, semua tidak pasti. Tapi firman Tuhan apakah tetap tidak berubah dan memberikan kepastian kepada kita? Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa klaim-klaim mengatakan Tuhan tidak berubah, firman-Nya bisa diandalkan dalam segala keadaan, dalam zaman apapun juga. Ya dan amin. Amin teman-teman. Dan saya mau bawa cerita tentang Naomi di dalam konteks dunia hari ini, global impact daripada pandemi. Seperti gambaran dunia VUCA, dunia yang penuh dengan ketidakstabilan, perubahan tidak pasti, dan kompleks, bagaimana kita harus terburu-buru menghadapi segala sesuatu, harus cepat sigap meskipun kita udah berusia, kudu pelan-pelan, pelan-pelan, nggak bisa lagi sekarang, walaupun usia sudah bertambah, gerak badan kita agak lamban, tapi harus selalu melatih cepat. Mungkinkah bagaimana itu dalam firman Tuhan? Nah, saya mau ajak teman-teman buka kisah Naomi di dalam kitab Rut. Coba dibuka Rutnya, ya masing-masing di rumah punya Alkitab, pakai yang Alkitab beneran di rumah sekarang semuanya atau pakai handphone tetap nggak apa-apa. Dan kita buka karena kita nggak mungkin baca seluruh pasal ini dengan waktu yang pendek. Cuman saya mau bilang bahwa di dalam pasal ke-1 ayat 1 dan 3 bercerita tentang apa? Mencatat tentang satu situasi keadaan yang menggambarkan satu keluarga, Elimelech, Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Tinggal setelah zaman keluaran masuk ke Kanaan, oke, zaman hakim-hakim, hidup dengan baik dan berkelimpahan. Lalu karena bangsa Israel hidup banyak tidak selalu taat dan ingat kepada Tuhan, mereka diizinkan Tuhan kadang-kadang dan berulang kali mengalami musuh yang menekan, musim kelaparan, kekeringan, bencana alam, dan pada waktu itu terjadi apa yang namanya musim kelaparan yang tidak tahu sampai kapan. Elimelech sebagai kepala keluarga dan Naomi sebagai istrinya dengan dua anak laki-laki yang saya kira-kira masa ABG. Karena nanti di belakang hari kita lihat setelah 10 tahun mereka menikah, berarti lagi berangkat kira-kira remaja lah gitu ya. ABG gitu kan, anak baru gede belasan tahun, mungkin 11-12 tahun atau mungkin 7-8 tahun begitu ya. Anak besar mau berangkat. Anak lagi mejuhnya, kalau bahasa Jerman, suka makan, perlu makan, tapi sekarang kelaparan. Bapak Ibu, kalau lagi musim begitu, pikirannya bagaimana? Cari tempat, daerah di mana makanan jangan kurang. Anak saya dua-duanya masa pertumbuhan. Lalu mereka meniti harapan, membawa Elimelech, entah usul Elimelech, entah usul Naomi, membawa keluarganya mencari tempat yang di mana makanan itu masih ada dan itu di Moab. Berangkat mereka hijrah ke Moab. Nah, kalau kita tahu, bukankah firman Tuhan berkata, janganlah kamu meninggalkan tanah perjanjian, jangan pergi ke tanah tanda petik sebutan mereka orang yang tidak mengenal Tuhan, orang di luar bangsa Ibrani. Kalau kita lihat secara lahirnya, waduh ini udah salah nih meninggalkan tanah perjanjian ke Moab. Padahal pertimbangannya mencari jalan keluar. Kita nggak tahu mereka berdoa apa enggak, cari jalan, tapi mereka bergumul, memutuskan pindah. Dan pada waktu pindah, dipikir jadi solusi, ternyata di situ kita tahu di dalam ayat firman Tuhan mengatakan, sampai di sana nggak lama, waktu menetap, maka Elimelech itu meninggal dunia. Nah, jadi janda deh Naomi.
membesarkan 2 anak laki-laki. Mau pulang lagi sendirian bawa 2 anak laki-laki yang belum gede, masih kagok, resiko perjalanan panjang. Dulu ada suami bawa uang, nggak apa-apa. Nggak kembali, nggak punya suami, nggak punya sandaran, cuma punya sisa-sisa simpenan. Di sini kita melihat bagaimana Naomi menjadi seorang yang meniti harapan ke negeri Moab, ternyata menuai mara. Dia tidak putus asa, dia tidak menjadi wanita yang wah pesimis, murung, bagaimana, putus asa, begitu kan, lalu mungkin mengasihani diri, tapi dia berpikir punya 2 anak laki-laki, hidup masih harus berlangsung. Dan Naomi mulai membuat rencana tetap melanjutkan hidup, merajut asa, membesarkan kedua anak laki-lakinya. Firman Tuhan mengatakan membesarkan mereka sampai mereka dewasa, kira-kira di situ udah usia cukup. Naomi berkata 2 anaknya laki-laki udah dewasa, mesti menikah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat nggak pesan daripada firman Tuhan kepada Musa? Janganlah sekali-sekali kamu mengambil perempuan yang bukan dari lingkungan sendiri, keturunan daripada Abraham, orang Israel, keturunan daripada Yakub, bangsa Israel. Jangan ngambil di luar, Moab, Amon, Kanaan, jangan. Itu melanggar petunjuk firman Tuhan yang diberikan melalui Musa. Tetapi apa daya situasi keadaan membuat Naomi nggak bisa pilih yang lain. Dia nggak seperti Abraham punya hamba yang suruh pergi cari calon istri buat Ishak anaknya ke tanah leluhurnya, kampung halamannya. Jadi bibit bebet bobotnya puguh gitu. Nggak ada. Dan entah bagaimana, pasti Naomi memikirkan, mendoakannya, merundingkannya. Dan mereka mengambil 2 perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Kalau kita lihat secara pandangan konservatif, kayaknya nih salah lagi di yang kedua. Yang pertama salah tuh, makanya tuh suaminya meninggal tuh. Kali kedua salah lagi nih. Ya, bisa nggak kita berkesimpulan begitu Bapak Ibu? Bisa loh. Dan banyak kita berpikir begitu mungkin. Bagaimana kita berpikir, wah jangan-jangan salah, karena setelah mereka menikah tinggal tidak lama, hanya 10 tahun, ya tidak diceritakan punya anak, dalam jangka waktu menikah berapa lama pun tidak terlalu jelas, cuma setelah diam di situ kira-kira 10 tahun, ya menikahkan mereka, lalu nggak lama kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Tetap Naomi ini merajut asa, tapi buyar diterpa badai. Bayangkan sedihnya kayak apa. Udah kehilangan suami, tadi kehilangan 1 papa, 1 suami itu udah sedih. Betul? Ya, saya ditinggalkan menantu belum lama, baru 2,5 tahun, ada 1 kehilangan yang tidak tergantikan. Ya, apalagi ini kehilangan suami dan kedua anak laki-laki. Bisa mempunyai 1 penyesalan, menyalahkan diri sendiri, ya. Mengutuk diri sendiri, aduh saya mungkin salah. Kita nggak tahu apakah Naomi berdoa nggak tuh lagi meninggalkan Bethlehem, berdoa nggak lagi cari 2 mantu kok sampai meninggal dunia kedua anak laki-lakinya. Kita masih lanjut. Yang kita lihat Naomi seorang yang meskipun menghadapi badai bertubi-tubi. 1 hal saya belajar dari Naomi. Kalau kita lihat dari badai tadi, 1 ketidakpastian, perubahan yang tak terduga, betul? Pandemi mengajarkan kepada kita hidup ini bukan cuma bisa sakit cuma karena kanker, karena sakit jantung, tambah lagi sekarang virus yang macam-macam dan menakutkan itu. Corona yang nggak kelihatan bisa bikin orang tiba-tiba sakit terus mendadak dalam waktu singkat bisa meninggal dunia. Tidak pasti, sulit. Ya, bagaimana menghadapinya? Naomi bagi saya perempuan yang luar biasa. Di dalam perubahan keadaan situasi yang tiba-tiba tidak pasti dan begitu memperumit keadaan, Naomi tetap melanjutkan hidup. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat berikutnya. Setelah Naomi ditinggalkan kedua anak laki-lakinya, firman Tuhan mengatakan, Naomi mulai membuat 1 keputusan yang baru. Kenapa? Dia berkemas membawa kedua menantunya dan dia pulang dari daerah Moab, sebab di Moab dia mendengar Tuhan sudah melawat memperhatikan umatnya. Dia mau pulang kampung deh, sekarang dia nggak punya siapa-siapa, punya 2 menantu. Ya mana tahu menantunya orang Moab, baik sih, akur hidup sama dia. Ya, menantunya baik sama dia, dia sayang sama menantunya. Tapi kita lihat Naomi bukan tipe orang yang memanfaatkan situasi keadaan untuk dirinya sendiri. Dan memaksakan apa yang menjadi aturan tanda petik ya, tradisi sebagai menantu untuk diikuti, dia memikirkan kedua menantunya.
Nah, kalau saya mau ajak teman-teman pikirkan, pada waktu Naomi mengajak mereka sampai ke perbatasan dan mengatakan mereka sebaiknya pulang dan menikah dengan orang yang mungkin akan disediakan lagi bagi masa depan mereka, sebab dia bilang, saya udah nggak punya siapa-siapa. Tuhanlah kiranya menunjukkan kebaikan kepada kamu. Ya, mau apa kamu ikut saya? Lihat tangan Tuhan yang maha tinggi itu menekan saya. Saya pergi bawa banyak, pulang nggak bawa apa-apa. Saya melihat di sini seakan-akan Naomi itu dalam hal iman sepertinya agak sedikit lemah. Dia merasa Tuhan itu kok sama dia tega gitu. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengutuk Tuhan, ya. Tapi dia memiliki, bagi saya itu adalah satu jejak-jejak hasil iman di masa lalu, masa waktu baik yang menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang kuat, karakter yang tangguh menghadapi kesulitan karena dulu dia pernah beriman dekat sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita udah dekat sama Tuhan, nggak pernah ada yang sia-sia. Walaupun satu waktu kita menghadapi bencana, musibah, masalah, apa yang pernah kita alamin, kenal bersama dengan Tuhan tidak hilang. Ada dampaknya dalam hidup kita. Saya lihat itu dalam diri Naomi, menghadapi masalah dia goncang, nggak takut, walaupun terhadap Tuhan dia banyak pertanyaan. Ya. Lalu dia bisa mengambil keputusan yang memikirkan kebaikan buat kedua menantunya. Berbekal kenangan pahit, dia memutuskan kembali ke Bethlehem. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika dia memutuskan kembali, pikirnya udahlah saya hidup sendiri aja. Tapi mana tahu firman Tuhan mencatat, justru perjalanan kembali ke Bethlehem, dia melihat ada satu menantu yang memutuskan ikut dia. Siapa dia? Kita semua tahu. Siapa namanya? Ruth. Dan dari Ruth ini kita tahu, di kemudian hari, Ruth ini menjadi istri daripada Boas. Ingat? Kita lihat pasal kedua ceritanya ya. Dan dari mereka kita tahu nanti melahirkan apa yang namanya Obed, kakek daripada Daud. Nah, di sini bagi saya tuh dalam perjalanan hidup saya belajar dari firman Tuhan yang luar biasa. Hidup bisa mengalami banyak hal tidak terduga yang tidak terduga menimbulkan ketidakpastian dan kekomplekan dalam hidup. Kompleks sekali hidup ya, nggak tahu mesti bagaimana. Tetapi ketika kita membiarkan atau tetap mengizinkan Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, meskipun kita ragu-ragu, kita mau memilih keputusan-keputusan yang tetap tidak keluar daripada pertimbangan akal sehat dan firman Tuhan. Naomi merasa bertanya-tanya tentang Allah. Ya kalau kita lihat ya. Percakapan-percakapan di dalam pasal 1, Bapak Ibu nanti di rumah pelan-pelan baca ya. Waktu dia masuk ke Bethlehem ayat ke-20, jangan sebut saya Naomi, panggil saya Mara, sebab yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit kepada saya. Dengan tangan penuh saya pergi, lihat sekarang dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Seakan-akan dan nyalahin Tuhan. Padahal waktu pergi meninggalkan Bethlehem, apakah dia berdoa kepada Tuhan, di pimpinan Tuhan meninggalkan Bethlehem? Ya, pada waktu dia menikahkan kedua anaknya, apakah Tuhan yang suruh dia mengambil mantu? Kita tidak jelas. Bisa iya, bisa enggak. Tetapi apapun itu, saya belajar dari firman Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita bisa berbuat sesuatu keputusan yang tidak selalu tepat dan punya efek yang tidak terduga. Atau kita pun mengikuti pimpinan Tuhan dan Tuhan tetap mengizinkan satu peristiwa terjadi tidak baik. Tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita idealkan, namun kita mau melihat satu perkara yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak pernah salah dan membiarkan orang-orang percaya, umat kesayangannya itu jatuh tergeletak dan hidup dalam keputusasaan, hidup dalam kehancuran. Karena pada waktu Naomi memutuskan pulang dan Ruth memutuskan ikut, ya, tinggal bersama-sama. Pelangi kasih setia Allah bagi yang setia merawat kasih sayang itu muncul. Karena di sini kita melihat satu jejak pelangi itu sudah mulai diracun. Naomi pulang tidak punya apa-apa ya. Naomi pulang harus menumpang di tempat orang lain ya karena dia nggak punya apa-apa. Tapi Naomi punya seorang Ruth yang ternyata merupakan orang yang dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan, terbuka kepada Tuhan untuk menjadi seorang yang membawa berkat bagi Naomi dan bagi teladan banyak orang percaya sepanjang sejarah. Ruth melayani mertuanya, Ruth bersedia berkorban, bersedia bekerja, memunguti gandum,
kemudian musim jelai yang jatuh untuk memperpanjang kehidupan dia dengan mertuanya. Dan sebagaimana kita ketahui dalam pasal kedua, pasal ketiga, Rut bertemu dengan Boas. Boas yang tanda petik kok bisa kebetulan gitu ya. Nimpaknya tibanya di kebun punya Boas, bukan punya orang lain. Dan Boas menunjukkan kemurahan hati kepada dia. Dan pada waktu dia cerita, dari mana, bagaimana, Boas tahu ini adalah masih kerabat. Boas tahu kalau masih kerabat dan Rut ini adalah menantu kerabatnya yang tidak punya anak, ada kewajiban yang mesti dia tanggung. Tapi dia nggak berani melangkah dulu sampai Rut menyampaikan hal ini kepada Naomi mertuanya. Dan di dalam pasal kedua, pasal ketiga kita tahu respon di antara Naomi, Rut dengan Boas, tumbuhlah satu perasaan kasih sayang, perhatian. Dan kita melihat bagaimana Naomi yang sudah merasakan kasih sayang Rut, dia tidak lagi merasa dia kehilangan semuanya. Dia memikirkan bukan cuma hidupnya sendiri dan hidup Rut cukup makan. Dia bilang, saya harus memikirkan masa depan kamu. Dan Tuhan sudah buka jalan. Kita tahu ada tradisi di dalam kebiasaan orang Ibrani, ya, untuk tadi namanya apa tuh namanya keluarga yang ditinggal oleh suami tanpa punya anak, maka ada kerabat terdekat harus namanya perkawinan ipar atas nama yang meninggal untuk boleh melahirkan keturunan. Dan itulah yang mempertemukan Rut dengan Boas. Dan kalau kita lihat dari cerita ini, kita tahu bahwa dari Rut dan Boas, seperti saya katakan tadi, lahirlah apa yang namanya si Obed. Ya, Obed ini jadi ayah daripada Jesse, Isai, dan itu adalah kakek daripada Daud. Dan Daud adalah nenek moyang daripada Yesus. Saya katakan tadi dari depan, apapun kejadiannya dari Bethlehem ke Moab, itu benar atau salah, ya mungkin benar, mungkin salah. Mendapatkan menantu Rut dan Orpa, apakah benar salah? Kita nggak tahu di depannya. Tetapi kalaupun itu tidak tepat karena melanggar tanda petik hukum-hukum yang pernah Tuhan berikan, ternyata Tuhan memberkatin pernikahan daripada Rut yang dibawa Naomi pulang ke Bethlehem. Saya tidak bilang bahwa nggak apa-apa kadang-kadang melanggar firman Tuhan, tapi saya mau bicara dalam hal ini. Saya belajar dari firman Tuhan apa kebenaran pelangi harapan untuk masa depan di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, bahwa kedaulatan Allah itu tidak pernah berubah. Manusia bisa salah. Pertimbangan kita, keputusan kita, respon reaksi kita menghadapi situasi sulit seperti Elimelek menghadapi kelaparan, kita menghadapi pandemi. Bisa saja kita berbuat sesuatu yang salah, pemilihan jodoh dan lain sebagainya. Tapi kita tahu satu hal, ada kedaulatan Allah yang tidak berubah, yang tetap mengizinkan sesuatu hal terjadi atau tidak terjadi. Dan bukan cuma Allah berdaulat, ada kasih karunia Allah yang terus sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Manusia bisa keliru, bisa salah, bisa karena salah pilih, salah keputusan, mengalami satu akibat mungkin penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia yang tetap sama. Kadang-kadang iman kita lemah seperti Naomi. Tetapi sejauh kita tidak membuang Tuhan, Tuhan itu tetap berdaulat dan kasih karunia-Nya tidak berubah. Dia tetap bisa menolong Naomi kuat menghadapi situasi, mengambil keputusan yang baru, melangkah sekali lagi, dan terus menumbuh kembangkan kasih-Nya kepada menantunya, kepada Rut, memikirkan masa depan Rut lebih daripada memikirkan masa depannya sendiri. Dan akhirnya kita melihat bahwa Allah selalu menjadi Allah yang sanggup menolong dan tidak pernah gagal untuk kehidupan orang-orang percaya di tengah semua tragedi hidupnya. Kalau kita baca di dalam pasal yang keempat, ya, kisah bagaimana Rut akhirnya menikah dengan Obed dan punya anak, dan anak itu menikah dengan Boas dan punya anak Obed. Orang-orang mengatakan tentang Naomi dan tentang Rut bahwa Naomi diberkatin oleh Tuhan, oleh seorang menantu perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Luar biasa ya. Ya, satu berkat yang luar biasa. Ini menunjukkan apa? Kesanggupan Allah tuh nggak pernah gagal untuk terus mendatangkan kebaikan, mereka-rekakan kebaikan. Asal kita tidak membelakangi Tuhan. Asal kita tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan terus bekerja dan tidak pernah gagal. Kasih karunia-Nya, kebaikannya, rancangannya, kekuatannya selalu tersedia bagi setiap orang yang di dalam keadaan terlemah sekalipun. Dia selalu bekerja. Entah kita menyadarinya atau tidak, dia tetap bekerja. Dia tetap hadir
Dia tetap mendampingi, menguatkan, sampai kita bisa menemukan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Seperti yang terjadi pada Ruth dan Naomi khususnya. Nah, pemindai pelangi harapan di dunia kembali kepada pendahuluan tadi. Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan kita di tengah dunia yang suka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Om, Tante yang Tuhan sayangi dengan kasih yang tidak berubah. Kita bisa menghadapi pandemi ini dan menemukan pelangi. Pemindahnya itu apa? Satu, V. Kita mesti bertumbuh di dalam Tuhan dalam segala keadaan karena Tuhan berdaulat. Kasih karunia-Nya itu tidak pernah berubah dan kesanggupan Tuhan tidak pernah gagal menghadapi apapun. Kita mesti belajar bertumbuh karakter kita sebagai buah iman akan Tuhan yang berdaulat, berkuasa dan penuh kasih karunia itu. Kita mesti punya karakter yang makin lama makin seperti Tuhan Yesus. Naomi imannya itu sudah menghasilkan kepada dia satu karakter yang membuat dia punya kekuatan, ketangguhan, ketabahan menghadapi hidup. Membuat dia memiliki kasih sanggup menerima, mengasihi kedua menantunya yang berbeda. Dan memberikan kehadiran akan Allah yang membuat mereka terbuka untuk mau ikut dan percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh Naomi. Dan bahkan bersedia ikut Naomi dan hidup sebagai orang yang sama seperti Naomi memiliki iman dan kasih akan Tuhan dan sesama. Ruth juga begitu. Di dalam keadaan sulit, apa yang membuat kita tabah dan tangguh? Iman kita yang benar akan menghasilkan virtue of Christ, karakter Kristus. Bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah karakter Kristus kalau kita mengalami kesulitan demi kesulitan? Kalau Naomi hilang suami, hilang anak, hilang kekayaan, ya, mulai dari nol lagi. Kita perlu mengembangkan yang tadi. Unceasing learning. Tadi satu semangat belajar, keterbukaan belajar yang nggak habis-habisnya. Bagaimana belajar waktu ada situasi baru? Bagaimana belajar waktu nggak ada suami? Bagaimana belajar kalau nggak ada anak? Bagaimana belajar menyesuaikan diri dengan menantu yang ikut dengan saya dan dia dari kepercayaan yang berbeda. Bagaimana belajar untuk memikir, terus belajar. Ketika kita mau terus belajar, hidup ini akan membuka kepada kita pintu-pintu kesempatan yang baru. Dan di dalam kita belajar, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, cerita Naomi bisa bertahan, itu karena ada unsur bukan cuma virtue karakternya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dulu belum ada Kristus ya, di dalam Tuhan. Tetapi juga keterbukaan belajar. Ketiga, Naomi selalu hidup dalam konteks komunitas peduli. Kenapa dia bisa dapat Orpa dan Ruth yang terbaik? Karena dia hidup dalam satu komunitas dan menjadi tetangga yang baik buat orang lain. Ketika kita jadi tetangga yang baik buat orang lain, menjadi bagian komunitas yang baik, maka kita akan mengubahkan komunitas itu dan tanda petik bisa menuai yang baik dari komunitas itu hidup kita. Bagaimana Naomi tahu waktu di Moab itu sudah lewat musim kelaparan di Bethlehem. Dulu nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada SMS, dulu nggak ada telepon. Orang kalau datang lama, baru datang surat itu kali ya, berapa bulan jalan tuh. Betul nggak? Kembali lagi, ingat ya zaman dulu pacaran, Bapak Ibu tuh, Opa Oma tuh dulu masih pacaran, belum ada HP kan, nulis surat lama gitu kan. Seminggu, 2 minggu, kalau di luar kota, di luar negeri, apalagi sebulan baru nyampe. Dapat balasan sebulan gitu ya. Ini bagaimana? Karena Naomi dulunya punya hidup berkomunitas yang baik, saling peduli. Meskipun dia jauh, orang peduli ngasih kabar sama dia. Waktu dia baik, balik lagi tinggal di mana? Karena dia baik sama orang, orang baik sama dia meskipun udah nggak punya apa-apa. Komunitas orang Israel punya kebaikan untuk menyambut tetangganya. Kalau kita hidup dalam kehidupan caring community, komunitas peduli, sesusah apapun badai hidup, pandemi mau bikin susah bagaimana, kita semua bisa survive. Amin Bapak Ibu. Itu saya lihat di grup-grup WhatsApp, aduh nggak habis-habis orang kena pandemi, ada yang bangkrut, ada yang susah ditinggalin kepala keluarga, ditinggalin anak, ada yang depresi, ada yang jadi kehilangan penghasilan. Itu apa yang buat mereka tetap bisa tahan, bahkan tetap bisa bantu orang lain. Komunitas yang saling peduli, saling bantu. Waktu suami saya sakit, orang itu pada pokoknya semua nggak boleh keluar. Loh saya nggak sakit kok. Ya tapi pokoknya di karantina. Jangan sampai nanti di luar tiba-tiba kena sakit. Siapa nanti mengurus siapa. Itu orang kirim makanan, kirim buah. Saya cuman sendiri makan di rumah sama sopir. Makanannya nggak berhenti sampai saya mesti bagi-bagi sama sopir makan. Ada makanan lebih tetangga saya. Oh ada juga jemaat yang kena. Aduh kamu punya makanan, kamu mah sendirian. Ini saya kasih makanannya. Sopir saya suruh jadi kurir ke sana ke sini dengan prokes yang ketat. Kirim makanan, tapi ingat disemprot-semprot, jangan deket-deket, cantolin aja di pintu. Saya telepon supaya orang terima. Bagi-bagi supaya apa?
Semuanya bertahan melewati masa sulit. Yang kena pandemi, kena COVID bukan 1, 2, banyak. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, ketika kita belajar mengembangkan karakter Kristus di tengah kesulitan, seperti kena dalam ketabahan, ketangguhan, kesabaran, kerendahan hatian, kebaikan hati. Terus belajar gimana caranya. Bangun terus, jaga terus komunitas peduli, caring community. Dan keempat, alertness, kewaspadaan, kesiagaan untuk berespon dengan tepat ketika ada situasi berubah. Di dalam yang tadi, karakter Kristus, keterbukaan belajar, dan kepedulian terhadap komunitas kita. Maka dengan demikian tidak ada badai yang tidak bisa kita hadapin. Amin? Ya? Tidak ada badai. Ini pandemi bikin orang PSBB, wah takut mengunci diri. Kesaksian saya waktu suami kena, berapa orang bilang, kesaksian saya, pandemi boleh bikin kita sedikit berjaga-jaga. Sangat hati-hati, tapi jangan melumpuhkan kita. Menjadi orang yang bagaimana? Takut ketemu orang, nggak berani melayani, takut ketularan. Lebih takut sama virus apa takut sama Tuhan? Jangan lalai. Nggak boleh lalai, harus jaga. Jangan teledor. Ya, wah pokoknya saya nggak takut punya Tuhan. Bukan begitu juga, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan malah yang kena. Betul nggak? Ya kan? Tetapi kita punya Tuhan yang menjaga, kita pakai prokes, tapi kita tetap berjaga-jaga, siaga, siap untuk tetap bersaksi, membantu di mana perlu, di mana bisa, di mana mungkin. Ya, di dalam hidup ini saya diajar Tuhan untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya tahu saya rentan. Oh suami kita udah hati-hati, suami bisa kena, ya nggak? Oh. Bibi juga udah dijaga, masih bisa kena ke warung kemana. Ingat kalau keluar Bibi pakai APD-nya. Ini kalungnya mesti dipakai supaya nggak kena virus, nggak modal lah. Kamarnya dipasangin sekarang virus cleaner supaya dia keluar masuk di bawah nggak ketahuan, jangan sampai ada bikin dia sakit ya. Wah kita mesti jaga terus, berjaga-jaga harus. Tapi kalau kita punya Tuhan, berjaga-jaga, badai apapun pasti akan menjadi pelangi. Amin teman-teman, merasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Di dalam Naomi kita melihat bahwa pada akhirnya pelangi harapan menerobos badai hidup. Mereka menjadi keluarga yang berani melangkah, terus belajar, berani berkomunitas, dan sigap meresponi peluang menghasilkan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai penutup, saya mau minta waktu lebih panjang sedikit tadi sama Pak Yanto, Bu Yanto ya, kesaksian saya. Tuhan izinkan saya menghadapi badai, saya rasa, aduh kadang-kadang di Tuhan saya nih kasih paketnya nih mending lengkap pisan, paket combo gitu ya. Anak perempuan susah dapet jodoh, bukan karena apa ya, bukan karena rewel juga ya, memang seniman gitu, susah-susah dapet, di puncaknya lagi mau senang-senangnya, bagus-bagusnya, udah mulai makin deket, udah mau bertumbuh makin bagus, hubungan tuh makin merekah dalam pelayanan. Tuhan izinkan mengalami satu goncangan, suaminya meninggal. Itu menjadi satu pergumulan yang berat sekali. Saya cuma bisa tetap di tengah itu menjaga dengan ketabahan, dengan kesabaran, karena ternyata dampak ketika seseorang tinggalkan pasangan hidup dengan begitu tiba-tiba, itu goncangannya nggak gampang. Ya, meskipun baru 2,5 tahun, anak saya mengalami satu rasa marah kepada Tuhan yang besar, mengalami satu emosi yang tidak stabil gitu kan. Saya hanya coba belajar pegang janji Tuhan di tengah badai itu, mencoba membalut luka kepahitan dengan kasih. Kadang-kadang dia bersikap ditemenin salah, nggak ditemenin salah gitu kan. Sangat peka sekali gitu, padahal saya khawatir, tapi kalau saya khawatir, jangan menularkan kekhawatiran kepada saya. Saya ini nanti jadi takut ini, takut itu, padahal saya mesti hidup sendiri. Aduh, saya itu mesti bagaimana gitu ya. Dan mencoba merajut benang merah harapan di dalam hidup dia. Ketika ada peluang terbuka, pintu terbuka ya, dia mau membangun hubungan lagi dengan kami sebagai orang tua gitu kan, mau tinggal. Tadinya nggak mau di rumah tinggal teh, pulang ke kita. Orang bilang kenapa sih akhirnya nggak tinggal di rumah, udah ditinggal suami teh, jangan suruh sendiri. Bukannya kita nggak mau, dianya nggak mau pulang ke rumah. Banyak kenangan memori di sini dengan suaminya, ya kan? Ada rasa marah yang saya nggak tahu kenapa jadi marah gitu kan. Nah itu aduh nggak gampang, susah diceritain. Tapi waktu kemudian Tuhan bekerja, kita berdoa juga dengan penuh kesabaran. Kalau dia mau terima saya, minta ditemenin kemana, udah pokoknya saya temenin aja. Nggak ada urusannya juga, pergi kemana aja, saya temenin. Lalu dia bilang kalau mau baikan lagi, papi rawat anjing saya. Ini anjing kesayangan dia sama suaminya. Aduh, kita tuh ya, saya mah nggak suka anjing terlalu gimana karena suami saya sama anak saya suka. Jadi ya udahlah, memandiin anjing bareng. Kadang saya sama suami saya. Terus suami saya bilang, Pak Rin,
Papi teh udah tua, atulah mandiin anjing sendiri teh berat, nih anjing teh gede berat katanya ya. Kamu nemenin dong, ada mesinnya, ada fotonya. Si airnya udah sekali-sekali atur waktu pulang supaya kamu bisa mandiin anjing bareng-bareng. Nah itu namanya dog diplomasi ya. Belajarlah dari situ, ternyata akhirnya Airin sama papinya baikan lagi sampai bisa belajar Mandarin bareng. Itu fotonya tuh anjingnya aja di kolong, selalu ikut-ikutan aja ya. Dan saudara sekalian, yang Tuhan itu terus merajut kedaulatan Tuhan, yang punya kedaulatan, pengetahuan, kekuasaan untuk mengatur apa yang terjadi dan kenapa terjadi, saya nggak tahu, Tuhan yang tahu. Tapi kasih karunia itu saya rasa terus-menerus bekerja menopang kami dalam segala keadaan sebagai orang tua dan anak saya dalam segala kelemahannya, ya, melewati hidup sampai bisa tenang lagi. Dan secara ajaib Tuhan memimpin di luar rencana manusia loh, ya. Tuhan pertemukan, menyambungkan karena meninggal suaminya dan ada urusan dengan pekerjaan suaminya sebagai arsitek. Airin mau supaya karya suaminya, keunikan suaminya dalam membuat satu karya arsitektur itu tidak hilang. Itu jadi kenal sama arsitek lain yang mau ngurusin sebetulnya urusan namanya mau bikin apa tuh namanya monogram atau apa gitu loh. Dan itu sungguh-sungguh bukan dicari-cari begitu ya. Itu Tuhan sambungin lagi sama arsitek lagi gitu kan, yang akhirnya tanggal 1 Agustus yang lalu dalam keadaan sederhana karena pandemi, mereka mengikrarkan janji nikah lagi, ya. Akhirnya ini tuh coba, saya ini paket komplit, saya belajar lagi, punya menantu yang baru, ya. Lihat mukanya, akhirnya saya fotokan, senyum kembali keluar dengan alamiah dalam mukanya, aduh, luar biasa gitu ya. Belajar untuk membangun komunitas yang tetap dengan dia sebagai keluarga, sebagai caring community, ya. Belajar gimana hidup dengan situasi yang baru, memberi ruang yang cukup pada mereka untuk bertumbuh dan belajar. Dan ketika ada satu perubahan itu cepat mengubah, mencocokkan diri untuk bagaimana kita bisa mendampingi dengan baik. Dengan demikian saya melihat bahwa ada pelangi muncul setelah badai berlalu. Ya, kalau mau cerita ada banyak cerita sebetulnya. Ya, masalah keluarga saya itu Tuhan izinkan. Bukannya badai nggak habis-habisnya, Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman baru terjadi untuk menyaksikan kesetiaan Tuhan. Kedaulatan Allah, tetapi kasih karunia-Nya menyeimbangkan. Dan juga kesanggupannya memberikan kekuatan, pertolongan. Saya merasa bersyukur, bukan karena saya, Ibu bilang, saya gimana, nggak ada apa-apa Bu. Saya juga penuh dengan kelemahan, kadang-kadang nggak berani sama Tuhan. Tuhan kenapa sih begini, nggak berani nanya. Tapi ada pertanyaan nggak ada. Kenapa sih Tuhan kalau orang lain bisa begini, bisa bagus, ya kok kalau saya dikasih jalannya nih rada-rada susah, berliku-liku, begitu kan. Saya cuma belajar, kasih setia Tuhan tidak pernah gagal, kesanggupan Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan kalau kedaulatan Tuhan kita nggak boleh mempertanyakan. Kita hanya boleh belajar bertumbuh, semakin punya virtue of Christ, karakter Kristus di dalam hati kita, di dalam semua badai hidup. Dan kita terus terbuka belajar untuk mengerti apa yang Tuhan sedang titipkan dan Tuhan bentuk dalam hidup kita. Terus menjadi bagian dan membangun komunitas peduli. Kadang-kadang orang punya sesuatu jadi nggak mau gaul, malu, menutup diri, minder, marah, pahit. Justru kita harus buka hati. Kita udah tahu apa artinya kehilangan, kesusahan, ya kesendirian, di stigma orang waktu kena COVID gitu misalnya kan. Kita mesti ngerti sama orang, lebih peduli sama orang, sehingga ada satu atmosfer yang baik, caring community to each other, bekerja sama dengan orang lain dalam keadaan sulit, terus belajar karena Tuhan hadir di situ melalui kita, di dalam kita yang ada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, teman-teman. Dan di situ kita melihat ketika kita sigap meresponi segala situasi sebagai kesempatan mengenal Tuhan dan melayani Tuhan, kita akan menemukan selalu ada badai, selalu ada pelangi di setiap badai yang berlalu. Ya. Sampai saat ini, Opa Oma, Om Tante, ya, Bapak Ibu sekalian, apakah pemindai pelangi harapan Bapak Ibu sekalian melewati tahun baru yang potensi badainya ini masih ada? Karena pandeminya ini masih mau berjalan. Vaksin itu belum tentu menyelesaikan. Ini vaksin ini untuk jutaan, ratusan juta loh penduduk Indonesia. Ini vaksin ada yang berhasil, masih ada yang deg-degan juga orang waktu divaksin, betul? Semua masih bisa terjadi. Tapi harapan kita bukan divaksin. Pelangi kita bukan karena ada vaksin. Pelangi kita karena ada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Atas mati hidup kita.
atas bangkrut tidak bangkrutnya kita, itu Tuhan yang pegang kendali. Kalau diizinkan Tuhan, pasti kasih karunia-Nya cukup. Kesanggupannya tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya nggak mudah menghadapi hidup, tapi saya berkata sampai hari ini, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Kesanggupan Tuhan bisa diandalkan. Waktu saya mengalami keadaan yang sangat labil dan tidak mengerti, ada banyak yang saya nggak bisa ceritakan. Saat suami saya drop, dan itu banyak kalau udah dengar cerita orang drop itu, orang aduh ibu pendeta waktu dengar Pak pendeta drop, kita semua udah pikirannya negatif, gak berani telepon karena si A, si B kalau udah drop langsung drop. Ujung-ujungnya adalah udah deh kesana gitu ya. Nah, saya juga bilang Tuhan, kalau boleh saya minta jangan diambil. Anak saya berdoa, papi saya jangan diambil dulu, saya belum siap nggak ada papi. Tapi kalau Tuhan mau ambil, saya mau bilang apa? Tapi Tuhan kalau boleh jangan, berikan kekuatan untuk bisa menanggung semuanya, bersabar menunggu semuanya. Ya bukan karena lebih baik ya, tapi Tuhan masih ada kerjaan, PR dalam hidup kami yang mungkin perlu dibereskan juga untuk boleh melanjutkan hidup, belajar lagi bagaimana mengalami kasih Tuhan dan bertumbuh dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan membantu Bapak Ibu dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kalau ada lagu mengatakan selalu ada pelangi sesudah hujan, setelah badai. Itu adalah slogan, tetapi dalam firman Tuhan berkata, setiap orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan, Tuhan Engkau tidak pernah mengecewakan. Kisah Naomi yang kami belajar menunjukkan manusia bisa mengalami berbagai macam badai kehidupan, masalah kehidupan, kekecewaan, kehilangan, musibah yang tidak bisa dimengerti, yang menimbulkan bahkan rasa pahit. Tetapi kasih karunia-Mu dan kesanggupan-Mu untuk menopang, menolong, mereka-rekakan kebaikan sampai bisa melewati titik terendah daripada kehidupan Naomi. Kami bersyukur firman Tuhan memberikan kepada kami harapan. Kedaulatan-Mu seimbang dengan kekuatan kasih karunia-Mu yang tidak berubah untuk menolong kami ketika kami tidak mengerti dan tidak sanggup. Hamba tidak tahu apa yang terjadi dan dialami oleh teman-teman yang sekarang mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kuasa daripada Allah yang hidup, kasih karunia-Mu yang tidak berubah, kesanggupan-Mu yang tidak pernah mengecewakan, menjadi kekuatan bagi kami, menunggu, melewati badai, dan melihat pelangi-Mu terbentang, terang, cerah di dalam hidup kami. Bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kesejahteraan, keselamatan, harapan banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kesempatannya. Tuhan memberkati, semoga jadi kekuatan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lili. Sangat menguatkan sekali ya. Yang saya tangkap di sini bagaimana cara kita merespon apa yang ada ya. Dari respon itu kita akan melihat bahwa Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Lili. Kami semua sangat terberkati dengan firman-Nya. Tuhan berkati. Sehat selalu ya Bu. Sama. Semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lili. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pertemuan Happy Heart akan diadakan kembali 2 bulan setelah ini, di bulan April, di minggu pertama hari Senin. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bersama-sama kembali bergabung nanti di bulan April. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Kiranya pertemuan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua dan membawa kesegaran buat jiwa kita. Tentunya tidak lupa saya juga mengucapkan untuk semua rekan-rekan semua di sini. Baik, mungkin saya akan tutup pertemuan Happy Heart kali ini dan saya meminta Pak Gunawan untuk menutup dalam doa, Pak. Baik. Mari kita tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami Happy Heart sudah
diberkati Tuhan luar biasa. Melalui anak-anakmu, melalui kesaksian-kesaksian, Ibu Meing, Ibu Lucy, Ling, dan firman-Mu yang sangat menguatkan kami dari Ibu Lili Efrin, itu kami tahu sekali bahwa itu rencana Tuhan untuk memberkati kami semuanya. Kami tahu di tengah-tengah situasi COVID yang tidak nyaman, dan banyak perkara-perkara yang membuat kami susah, membuat kami mengalami banyak masalah. Kami tahu satu perkara, kalau kami andalkan kepada Tuhan Yesus, maka kami akan mampu mengatasi semuanya. Kesaksian maupun firman-Nya mengajarkan kami bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kami akan bisa melewati semuanya. Walaupun sudah hampir 1 tahun COVID kami alami, tapi tahun 2021 kami percaya tangan Tuhan tetap memegang setiap kami. Tangan Tuhan tetap ikut campur dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore yang indah. Tanpa kami sadari waktu berjalan terus. Terima kasih sekali buat Ibu Lili Efrin yang telah menjadi berkat bagi kami Happy Heart pada sore ini. Berkati Ibu Lili Efrin, berkati keluarganya, berkati semua apa yang dia lakukan, pelayanannya semua menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, pertemuan kaum Happy Heart ini 2 bulan mendatang dengan hal-hal yang lebih indah lagi. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Bapak terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Bu Teresia. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak doanya.